Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, jika ada ulama yang memfatwakan haram hukumnya memotong habis atau mencukur rambut jambang atau jenggot, mungkin Anda tidak heran. Tapi jika sekedar merapikan atau tahdib saja sudah diharamkan, maka ia adalah sangat menggelikan. Tapi itulah Islam Wahabi Salafi. Mereka selalu menampilkan Islam jauh dari yang diajarkan Rasulullah SAW. Selalu membuat malu di hadapan umat lain. Mereka hendak memperkenalkan Islam sebagai agama Arab Badui yang sangat terbelakang. Jadi jangan heran jika Anda menyaksikan jenggot-jenggot para Wahabiyun Salafiyun selalu kocar-kacir. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memotong sebagian jenggot. Sebagian besar ulama memakruhkan, sebagian lagi membolehkannya. Salah seorang ulama yang membolehkan memotong sebagian jenggot adalah Imam Malik. Sedangkan yang memakruhkan adalah Qadli Iyad. Untuk menarik hukum mencukur jenggot dan memelihara jenggot harus diketengahkan terlebih dahulu hadis-hadis yang berbicara tentang pemeliharaan jenggot dan pemangkasan jenggot. Berikut ini adalah riwayat-riwayat yang berbicara tentang masalah pemeliharaan jenggot. Imam Bukhari mengetengahkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis." Adalah Ibnu Umar jika ia menunaikan haji atau umroh, maka ia menggenggam jenggotnya dan memotong kelebihannya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang isinya senada dengan riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Namun dengan menggunakan redaksi yang lain, pendekkanlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Berbedalah kalian dengan orang-orang Majusi. Riwayat-riwayat sama juga diketengahkan oleh Abu Daud dan lain sebagainya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa zahir hadis di atas adalah perintah untuk memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot tumbuh panjang seperti apa adanya. Qadli Iyad menyatakan hukum mencukur atau memotong dan membakar jenggot adalah makruh, sedangkan memangkas kelebihan dan merapikannya adalah perbuatan yang baik. Dan membiarkan panjang selama 1 bulan adalah makruh, seperti makruhnya memotong dan mengguntingnya. Menurut Imam An-Nawawi, para ulama berbeda pendapat apakah 1 bulan itu merupakan batasan atau tidak untuk memangkas jenggot. Sebagian ulama tidak memberikan batasan apapun, namun mereka tidak membiarkannya terus memanjang selama 1 bulan dan segera memotongnya bila telah mencapai 1 bulan. Imam Malik memakruhkan jenggot yang dibiarkan panjang sekali. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa panjang jenggot yang boleh dipelihara adalah segenggaman tangan. Bila ada kelebihannya lebih dari segenggaman tangan, meski dipotong, sebagian lagi makruhkan memangkas jenggot, kecuali saat haji dan umroh saja. Menurut Imam At-Tabari, para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan panjang jenggot yang harus dipotong. Sebagian ulama tidak menetapkan panjang tertentu, akan tetapi dipotong sepantasnya dan secukupnya. Imam Al-Hasan Basri biasa memangkas dan mencukur jenggot hingga panjangnya pantas dan tidak merendahkan dirinya. Dari Atta dan ulama-ulama lain, dituturkan bahwasannya larangan mencukur dan menipiskan jenggot dikaitkan dengan tasabuh atau menyerupai perbuatan orang-orang kafir yang saat itu biasa memangkas jenggot dan membiarkan kumis. Pendapat itu dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, sedangkan Imam An-Nawawi menyatakan bahwa yang lebih tepat adalah membiarkan jenggot tersebut tumbuh apa adanya, tidak dipangkas maupun dikurangi. Pendapat Imam An-Nawawi ini disanggah oleh Imam Al-Baji. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memanjangkan jenggot adalah bukan membiarkan jenggot panjang seluruhnya, akan tetapi sebagian jenggot saja. Sebab jika jenggot telah tumbuh lebat lebih utama untuk dipangkas sebagiannya dan disunahkan panjangnya serasi. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW memangkas sebagian dari jenggotnya hingga panjangnya sama. Diriwayatkan juga bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Umar memangkas jenggot jika panjangnya telah melebihi genggaman tangan.
Ini menunjukkan bahwasanya jenggot tidak dibiarkan memanjang begitu saja, sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi. Akan tetapi boleh saja dipangkas asalkan tidak sampai habis atau dipangkas bertingkat-tingkat. At-Thayyibi melarang mencukur jenggot seperti orang-orang ajam atau non-muslim dan menyambung jenggot seperti ekor keledai. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga melarang mencukur jenggot hingga habis. Kesimpulannya bahwa memangkas sebagian jenggot hukumnya adalah mubah, sedangkan mencukurnya hingga habis hukumnya adalah makruh, tidak sampai ke derajat haram. Adapun hukum memeliharanya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.